Halo Sobat Primakom, berjumpa lagi bersama saya Wira di Primakom Tech edisi Ngopi Bareng. Kali ini saya akan ngopi dengan salah seorang VP Primakom, tak lain dan tak bukan adalah Pak Handrianto. Halo Pak Toto, apa kabar? Baik. Ini udah ngopi keberapa nih Pak Toto? Wah, gelas kedua hari ini. Gelas kedua, wah baik banget pikirannya ya Pak Toto. Wih, kita harus tetap jaga stamina. Pastinya juga memikirkan bagaimana kelancaran proses operasional bisnis pelanggan ya Pak bersama Primakom. Betul. Oke, baik Pak Toto. Kalau kita ngomong-ngomong soal Primakom dan pelanggan, ini kan Primakom berdiri sejak 1991 ya Pak Toto. Waktu itu Primakom terkenal sebagai perusahaan penyedia layanan komunikasi VSAT. Kita kalau lihat di ATM pasti ada logo Primakom di atasnya. Nah sekarang layanan Primakom udah banyak banget Pak. Boleh diceritakan Pak, gimana sih ceritanya dari awalnya VSAT sekarang jadi banyak banget dan lengkap banget Pak? Betul. Jadi kita sebetulnya tepatnya tumbuh sesuai dengan kebutuhan pelanggan-pelanggan kita. Jadi kalau memang Primakom dulu identikalnya dengan perusahaan layanan VSAT, tetapi dengan seiring perkembangan kita juga mensupport dan mempunyai produk-produk lain untuk mensupport. Jadi mulai dari wireless, point to point, microwave, kemudian solution untuk enterprise ya, mulai kita fleet management, SD-WAN, cloud, data center, bahkan mungkin Primakom juga memprovide radio trunking gitu. Wow, radio trunking. Ini jadi salah satu hot issue ya Pak, karena nggak semua perusahaan bisa menyediakan radio trunking kan Pak? Ya, jadi ini juga kita spill juga ya, sebetulnya banyak yang nggak tahu. Mungkin kalau kita berdiri di tahun 91, sebetulnya Primakom itu juga salah satu operator perintis untuk radio trunking. Wow. Ya. Oke. Kalau banyak pemirsa tahu Primakom hanya satelit, infrastruktur biasa. Nah, sebenarnya Nggak cuman itu ya? Nggak cuman. Makanya tagline Primakom kalau lihat di websitenya Beyond Connectivity ya Pak? Oke. By the way Pak, di tangan saya sudah ada iPad. Di sini berisi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Primakom di rumah. Tapi kita akan sortir dari pertanyaan top 3. Mungkin nanti di layar bisa muncul juga ya pertanyaan-pertanyaannya. Saya akan bacakan dulu nih Pak. Ini banyak sekali. Kita mulai dari... Mas, monggo Pak. Ini kita mulai dari pertanyaan apa dulu nih Pak. Kalau kita ngomong soal apa, maka apa keunggulan radio trunking dibanding radio konvensional? Menarik pertanyaannya. Jadi radio konvensional itu adalah mungkin masyarakat umum mungkin taunya kan radio biasa untuk koneksi point to point ataupun apa. Nah kemudian ada radio digital atau radio trunking. Nah benefitnya apa? Wah banyak sekali sebetulnya. Jadi kalau saya sendiri sarankan kalau satu perusahaan memang memakai radio, kalau sudah mulai ke serius, kita udah melihat untuk radio trunking. Dengan radio trunking ini dibanding konvensional, salah satu fiturnya adalah memiliki satu sistem dispatcher. Dispatcher. Jadi Anda bisa melakukan kontrol kepada semua unit, mengetahui posisi unitnya, HT-nya di mana, emergency pun bisa dideteksi dan beberapa posisinya itu sudah pasti ketahuan. Jadi ini sangat berguna untuk kebutuhan operasional. Artinya sekarang HT itu bukan cuma sekedar HT buat ngomong doang, tapi sudah ada GPS-nya bahkan ya Pak? Betul. Wow, ini memang kalau kita lihat di penerapannya di perusahaan bisa digunakan untuk meningkatkan keamanan, keselamatan kerja. Betul, sampai komunikasi pun semuanya ter-record. Wow. Jadi untuk kebutuhan serius operasional perusahaan, ya mungkin ke arah trunking seharusnya. Jadi that's why mungkin kalau kita lihat dengan adanya kebutuhan itu, pelanggan-pelanggan kita, itu jadi salah satu alasan kenapa Primakom akhirnya comeback lagi ya Pak, fokus pada radio trunking. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Ada banyak sekali pertanyaan, saya scroll lagi Pak. Oke, ini dia. Tentang kapan nih Pak. Kapan perusahaan itu perlu mempertimbangkan harus pakai radio trunking? Menarik. Jadi tadi seperti saya sampaikan bahwa mungkin kalau kita starting dari suatu kebutuhan, bahwa media komunikasi itu akan starting biasa memang konvensional dulu gitu. Tapi kalau mulai kita sudah membicarakan jumlah, mulai pemakaiannya banyak, kemudian benar-benar ini sebagai tulang punggung infrastruktur komunikasi satu perusahaan. Nah, itu mulai saatnya mempertimbangkan untuk kepada digital radio ataupun ke trunking. Karena salah satu benefitnya tadi saya sampaikan, bahwa dari sana semua operasional di lapangan bisa termonitor,
terekam, posisi pun diketahui, dan memperlancar semua operasional. Ya, dimana kalau di konvensional sebenarnya kita boleh bilang tidak akan terkontrol kalau sudah mulai kuantitinya banyak ya. Oke, correct me if I'm wrong Pak Toto. Kalau di konvensional itu kan berarti terbatas pada area Pak, pada jarak. Tapi kalau di trunking ini apakah jarak juga masih menjadi salah satu ini apa namanya barrier-nya? Sebenarnya kalau secara jarak hampir sama, tergantung frekuensi yang digunakan, UHF ataupun VHF. Nah, tetapi secara manageable ataupun manajemen, ketika kita sudah kepada digital, itu akan lebih mudah untuk mengawasin, mengontrol, ataupun melakukan manajemen kebutuhan interkoneksinya. Oke, jadi bisa dikatakan radio digital ini justru mempermudah, mengefisiensi operasional perusahaan, apalagi kalau sudah penggunanya skala besar. Betul. Seperti itu ya Pak Han. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Seputar tadi udah apa, kapan, sekarang kita coba mulai dengan mengapa perusahaan harus menggunakan layanan radio trunking dari Primakom, Pak? Nah, oke. Jadi tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya kita adalah salah satu perintis operator radio trunking. Kita mempunyai expertise dan teman-teman yang memang sudah pengalaman untuk penyelenggaraan radio trunking, dan sekaligus memang Primakom adalah salah satu operator berizin nasional untuk mengoperasikan radio trunking. Ya. Oke, jadi nggak hanya cuma soal perizinannya doang, tapi juga soal experience ya Pak? Experience. Jadi kita support penuh mulai dari analisa kebutuhannya perusahaan, kemudian kita bantu desain, deploy, bahkan manage service kita bantu sampai perizinannya. Misalnya nih Pak, ada perusahaan pengen pakai radio trunking, tapi dia lihat-lihat, wah ini Primakom layanannya banyak, saya pengen mix and match deh, pengen bundling sama ini, pengen bundling sama itu. Ada special price nggak nih Pak Han? Nah, ini menarik. Jadi kita memang salah satu perusahaan penyedia layanan komunikasi cukup lengkap sebetulnya Primakom. Jadi mulai dari tadi saya sebutkan di awal, kita dari satelit, kemudian data center, enterprise solution, cloud, ya kan, kemudian wireless point to point. Jadi kalau dibilang secara full package, Primakom ini bisa support kebutuhan infrastruktur ataupun communication di salah satu perusahaan. Gitu. Jadi ada butuh, nah masalah pricing dan lain-lain sebetulnya ya kita memandang customer as a partner ya. We grow together, ya we develop together, dan at the end saya kira pricing ataupun apa itu hanya menjadi salah satu faktor ya, karena kita utamakan adalah kita mensupport kebutuhan dan kita grow together. Grow together bersama para customer. Itu dia highlights menarik bersama Pak Han dari sesi ngopi bareng kita pada kesempatan kali ini. Pak Han, thank you so much sudah meluangkan waktu ngopi-ngopi bareng. Nanti next time kita ngopi-ngopi lagi ya Pak. Siap. Oke, baik Sobat Primakom, demikian segmen Primakom Tech edisi ngopi bareng kali ini. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya.